Ya, shalom saudara. Jadi kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kematian dalam kehidupan orang percaya. Namun sebelum kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, mari saya ajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau terus memuliakan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu Bapa, dan biarlah Engkau akan memampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti dari kebenaran firman Tuhan ini. Inilah doa dan firman kami Tuhan. Haleluya. Amin. Ya saudara, kesempatan kali ini kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Ya, sekali lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 dan juga ayatnya yang ke-14. Ya saudara, di sini saya memberikan tema yaitu pengharapan di tengah kesedihan. Untuk kita mengetahui atau memahami bagian ini, khotbah kita pada hari ini saudara, saya mengajak kita membaca dalam perikop tersebut, dalam bagian tersebut, yaitu 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Saya akan baca untuk kita semua. Ayat yang ke-13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat yang ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya saudara, mengenai kematian ini memang tidak bisa dipungkiri dan selalu menjadi kenyataan yang menyakitkan bagi setiap hidup manusia. Apalagi setiap kali orang yang kita kasihi berpulang dipanggil Tuhan, itu rasanya seperti sakit sekali. Rasanya seperti sudah tidak ada lagi semangat, putus asa untuk melakukan segala sesuatu aktivitas kita. Kita juga kadang merasa takut. Kita merasa bahwa kematian merupakan hal yang menakutkan dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita mengalami hal itu, maksudnya ada keluarga kita yang meninggal, orang terdekat kita yang meninggal, hati kita terasa hampa. Ya, ini sama halnya dengan kita di dalam konteks yang sekarang ini, dalam dunia zaman sekarang ini. Jemaat di Tesalonika mengalami kedukaan karena orang-orang yang mereka kasihi telah meninggal dunia. Nah, dalam kesedihan itu Rasul Paulus menulis untuk menghibur mereka dengan harapan yang kosong. Bukan dengan harapan yang kosong, melainkan dengan pengharapan hidup dalam Kristus. Ya, Paulus tidak melarang kita berduka. Paulus tidak melarang, atau hal ini wajar. Menangis karena kehilangan adalah manusiawi. Itu wajar karena kita merasa teman dekat, keluarga yang kita kasihi, yang dulunya kita saling berjalan bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan mungkin, dan juga saling bertukar pikiran, pada akhirnya dia meninggal dunia. Itu merupakan satu pukulan berat dan kita akhirnya menangis. Nah, itu memang wajar bagi kehidupan manusia dan tidak bisa dipungkiri, apalagi dihindari, karena kematian itu pasti akan terjadi dan tidak pandang umur, tidak pandang kekuatan seberapa kuat atau latar belakang sosial dan lain sebagainya. Kematian terjadi pada setiap umat manusia. Ya, sebab itu sebagai orang percaya kita harus memiliki dasar yang kuat untuk tetap bersuka cita sekalipun di dalam tangis. Pengharapan akan kebangkitan, kemenangan atas maut,
dan janji untuk berkumpul kembali dalam Kristus Tuhan. Ya, sebagai penekanannya untuk kita saudara, iman kepada Kristus yang telah mati dan bangkit memberikan pengharapan sejati bagi orang percaya di tengah kesedihan karena kematian. Ya saudara, kita akan belajar bersama-sama mengenai apa yang menjadi dasar pengharapan kita sebagai orang percaya ketika menghadapi kematian orang-orang yang kita kasihi. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dalam Kolose 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 mengenai pengharapan dalam kesedihan kita ini. Ya, poin yang pertama kita melihat dalam bagian ini yaitu tidak berduka seperti dunia atau orang yang tidak mempunyai pengharapan dalam ayat yang ke-13. Kalau kita melihat dalam bagian ini saudara, duka yang kita alami ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi memang itu wajar dan juga manusiawi. Namun berduka tanpa pengharapan yang benar justru menunjukkan bahwa kita mempunyai ketidaktahuan akan janji Allah yang agung itu. Sikap seperti ini yang membuat kita menyerupai perilaku orang dunia yang tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa jika kita berduka seolah-olah tidak mempunyai pengharapan, maka hal itu menunjukkan bahwa kita tidak memahami dengan benar keadaan orang yang sudah meninggal. Ya memang betul, kita sebagai manusia pastinya kita tidak mengetahui setelah mereka meninggal apa yang akan terjadi. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kalau kita mempunyai iman yang kuat, kita akan punya pengharapan dan juga percaya bahwa kita akan hidup setelah kita mati, kita akan dibangkitkan dan memiliki tubuh rohani, maksudnya tubuh kemuliaan, sehingga kita dapat berkumpul dan bersekutu bersama Tuhan. Ya, sebagai orang Kristen saudara, kita memiliki pengharapan yang teguh dan nyata. Pengharapan ini pastinya tentang mengenai kehidupan kekal itu sendiri yang dijanjikan Allah. Ya, pengharapan inilah yang menjadi fondasi iman kita, yang menyeimbangkan sukacita dan duka cita kita, terutama dalam menghadapi kematian dan juga kehilangan. Ya. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 dan juga ayat yang ke-26, di mana yang mengatakan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya meskipun sudah mati akan hidup kembali. Nah, keyakinan ini memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapi kenyataan pahit kematian dengan damai dan penuh pengharapan. Ya saudara, dalam bagian ini kita juga melihat bahwa pengharapan akan kebangkitan bukanlah satu angan-angan kosong atau harapan yang samar-samar kelihatannya, tetapi hal ini merupakan janji yang nyata dan juga pasti yang Allah berikan kepada umatnya, yang Allah berikan kepada orang percaya. Oleh karena itu, meskipun kita merasa sedih, merasa kehilangan, kita tidak boleh berduka tanpa adanya pengharapan. Sebaliknya, pengharapan yang kita miliki dalam Kristus harus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Nah, pengharapan ini membantu kita melalui masa-masa duka, mencegah kita tenggelam dalam keputusasaan, dan meneguhkan iman kita bahwa Tuhan selalu menyertai bahkan di saat tergelap, di saat kita terlelap. Tuhan selalu menyertai umatnya, Tuhan selalu menyertai orang percaya. Nah, saudara, hal ini
kalau kita pelajari memang menjadi bagian penting, karena ketidaktahuan mengenai keadaan orang-orang yang sudah meninggal seringkali menambah kedukaan kita. Kematian itu pasti, dan kematian adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu tentang tempat yang mereka tuju, yakni dunia kegelapan yang tidak bisa kita jangkau secara langsung. Tetapi ada beberapa hal yang penting yang harus kita ketahui mengenai orang-orang yang sudah berpulang, terutama mereka yang meninggal dan percaya kepada Tuhan, atau dapat dikatakan mereka yang hidupnya sebelum mereka meninggal selalu mengikuti kehendak Tuhan dan selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kematian bagi orang percaya bukanlah suatu kehancuran, tetapi dapat dikatakan seperti tidur yang damai dan juga penuh istirahat. Mereka yang telah meninggal dunia yang penuh kesukaran ini dan beristirahat dari penderitaan serta kepedihan hidup. Itu kalau kita mau lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-18. Ya, tidur di sini artinya bahwa mereka dalam keadaan yang tenang menantikan kebangkitan pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Jadi bukan tidur secara harfiah seperti itu, saudara. Orang mati ya pasti mati. Ya, dengan memahami hal ini, duka kita dapat berkurang karena kita yakin bahwa kematian bukanlah suatu hal penutup atau suatu hal akhir, melainkan sebuah peristirahatan sementara untuk menyeimbangkan sebelum kehidupan kekal yang penuh sukacita bersama Tuhan. Ya, jadi pada bagian ini, saudara, pastinya harus kita percaya bahwa kematian itu memang misteri. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ketidaktahuan akan hal-hal setelah kita meninggal nanti, kita akan mengetahui bahwa sebagai orang percaya pastinya kita akan dibangkitkan, mendapatkan tubuh kemuliaan, dan pada akhirnya kita akan hidup bersama-sama, hidup bersekutu dengan Tuhan kita, Allah itu sendiri. Ya, poin yang kedua di sini yaitu percaya pada pengharapan yang pasti. Ya, di sini kalau kita melihat dalam ayat yang ke-14, di sini saya katakan 14a ya, saudara. Artinya ada pembagian A dan B yang saya tekankan nanti di poin yang ketiga nanti di 14b. Ya, jadi saudara, sebagai orang percaya kita tidak memegang pengharapan yang pastinya bukan pengharapan yang samar-samar atau juga hal-hal yang tidak pasti ya, seperti itu mengenai masa depan. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, dan pengharapan kita didasarkan pada karya Kristus yang telah mati dan juga bangkit dari kematian itu sendiri. Karena Kristus telah bangkit, kita yakin bahwa mereka yang telah meninggal dunia dalam Dia, dalam Tuhan, juga akan dibangkitkan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Nah, saudara, keyakinan akan kebangkitan Kristus memberikan damai sejahtera dan kekuatan hati, kekuatan batin untuk menghadapi kehilangan dengan hati yang teguh. Ya, di bagian sini juga, saudara, dalam bagian ini kita tidak terus bersedih dan kita tidak terus tenggelam atau terlarut dalam kesedihan kita. Tetapi kalau kita percaya pengharapan ini membawa sukacita, maka kita akan percaya bahwa kehidupan setelah kematian pasti nyata bagi kehidupan orang percaya. Ya, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di bagian ini, saudara-saudari kita yang telah meninggal bukanlah hilang begitu saja, melainkan mereka hidup atau terlelap di dalam Yesus. Maksudnya mereka yang percaya kepada Tuhan
Mereka menunggu waktu yang Tuhan tentukan untuk pada akhirnya akan dibangkitkan dan hidup bersekutu bersama Tuhan. Ya, jiwa-jiwa mereka berada dalam hadiratnya, sementara tubuh mereka dijaga dengan kuasanya, sehingga mereka bukanlah orang yang kalah. Mereka pemenang melalui kematian. Mereka telah berpindah dari dunia yang fana ini ke tempat yang lebih baik, di mana tidak ada lagi kesakitan dan juga penderitaan. Saudara, kita juga pastinya percaya bahwa mereka akan dibangkitkan dari dunia orang mati dan dibangunkan dari tidur mereka. Pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah, dan itu adalah keadaan yang jauh lebih baik daripada ketika mereka masih hidup di dalam dunia ini. Ya, pengajaran tentang kebangkitan dan kedatangan Kristus ini memberikan jaminan penuh bagi setiap orang percaya, karena kita yakin bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit, dan oleh karena itu kematian tidak lagi berkuasa atas kita. Dasar agama Kristen adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Karena Kristus telah bangkit sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal, kita pun akan mengalami kebangkitan yang penuh sukacita bersama-sama dengan Dia. Orang-orang yang mati dalam Kristus tidak binasa atau tidak hilang, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Kebangkitan Kristus meneguhkan seluruh isi Injil dan menjadikan kita yakin akan kehidupan yang tidak dapat binasa, yaitu suatu hidup yang kekal di dalam hadirat Tuhan. Dengan pengharapan yang pasti ini, saudara, kita diberi kekuatan untuk terus hidup setia dan berani menghadapi segala tantangan, kehilangan, kesedihan dalam dunia ini. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan hidup untuk memuji memuliakan nama Tuhan yang telah mengalahkan maut dan memberikan janji kehidupan kekal bagi umat-umatnya, bagi orang percaya di bumi ini. Ya. Untuk itu, saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan telah bangkit, telah mati, mengalahkan hukuman maut, hukuman dosa dan kuasa dosa itu, dan maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan kita dan akan menyelamatkan kita, sehingga kita memiliki kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Ya, saudara, poin yang ketiga dalam pembacaan kita pada saat ini, saudara, yaitu percaya bahwa orang yang meninggal tetap hidup dalam Kristus. Itu dalam ayat 14b. Ya, saudara, sebagai orang percaya, kita diajar untuk memiliki keyakinan yang teguh bahwa mereka yang telah meninggal dalam iman kepada Kristus tidak benar-benar lenyap, atau tidak benar-benar mereka tidak akan diselamatkan oleh Tuhan, atau benar-benar mereka akan hidup di dunia yang lain. Mereka tidak merasakan kehidupan kekal, tidak seperti itu. Tetapi Rasul Paulus dalam bagian ini menegaskan dengan jelas bahwa orang-orang yang telah meninggal dalam Kristus tetap hidup bersama-sama dengannya. Nah, pernyataan inilah yang menjadi penghiburan, yang menjadi kebenaran yang berdasarkan janji Allah dan pengalaman iman yang mendalam dari para pengikut Kristus dari masa ke masa hingga pada masa yang sekarang ini, dan juga nanti pada masa yang akan datang. Ya, keyakinan ini membentuk dasar utama pengajaran Kristen tentang kehidupan kekal dan meneguhkan iman kita dalam menghadapi kematian. Kalau kita percaya bahwa orang yang telah meninggal tetap hidup dalam Kristus, berarti kita yakin bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya.
Mereka yang sudah berpulang kini berada dalam hadirat Allah yang penuh damai sejahtera dan juga sukacita. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga, maka kita akan menemukan di mana Yesus memberikan janji yang menguatkan kita, orang percaya, bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang Kristen, bagi orang percaya di rumah Bapa, dan kelak kita akan dipersatukan kembali dengan Dia dalam sukacita yang abadi. Oleh karena itu saudara, kematian hanyalah sebuah peralihan, sebuah pintu dari kehidupan dunia yang sementara ini menuju kehidupan yang jauh lebih mulia dan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, pengharapan ini membebaskan kita dari rasa takut, kecemasan, dan keputusasaan yang sering menyertai pemikiran akan kematian. Namun sebagai orang percaya, kita memahami bahwa saudara-saudari kita yang telah meninggal, itu artinya mereka masih terlelap dalam Kristus. Maksudnya mereka tidak mengalami kehancuran atau kemusnahan secara permanen. Namun kalau secara fisik pasti tubuh akan terurai, tapi roh, tubuh kemuliaan akan hidup bersama-sama, akan diberikan kepada kita, dan kita akan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Kita akan hidup dan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, keyakinan akan kehidupan kekal dalam Kristus ini menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita yang masih hidup. Kita diingatkan untuk menjalani kehidupan ini dengan iman yang teguh dan penuh pengharapan, ya, sambil menantikan hari kebangkitan dan perjumpaan kembali dengan saudara-saudara kita dalam Kristus dengan sukacita yang tidak dapat digambarkan atau tak terlukiskan. Ya, saudara, pengharapan inilah yang menolong kita agar kita tidak terperangkap dalam suatu kesedihan yang mendalam dan juga berkepanjangan pada saat kita merasakan kesedihan kematian saudara kita, teman dekat kita. Kita tidak terus berlarut-larut dalam kesedihan dan hal-hal lain sebagainya, maksudnya kesedihan dan juga keputusasaan karena saudara kita meninggal, atau tetangga atau teman dekat kita meninggal. Tidak seperti itu, tetapi di sini kita terus kuat dalam iman dan kesetiaan kita sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini sampai saatnya kita bertemu kembali dalam kemuliaan. Ya, sebagai orang Kristen kita patut mengetahui dan mempercayai kebenaran ini sepenuh hati. Kematian dan kebangkitan merupakan fondasi utama agama Kristen dan memberikan kita pengharapan yang hidup dalam penuh sukacita. Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, dan oleh karena itu mereka yang mati dalam Dia tidaklah binasa maupun hilang. Kebangkitan Kristus adalah peneguhan penuh terhadap seluruh isi Injil dan membawa hidup yang tidak dapat binasa. Nah saudara, dengan demikian mempercayai bahwa orang yang telah meninggal tetap hidup dalam Kristus bukan hanya sebuah doktrin teologis yang abstrak, tetapi suatu atau sebuah kenyataan iman yang menguatkan dan juga menghibur kita, menghibur hati kita. Janji ini membawa penghiburan di tengah kesedihan, damai di tengah duka, dan keyakinan bahwa kasih dan kuasa Allah tidak berakhir oleh kematian, tetapi melalui kehidupan yang penuh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan kita itu sendiri.
saudara, jelaslah di sini bahwa memang kalau kita berbicara mengenai kematian, pasti secara fisik tubuh kita akan terurai. Tubuh jasmani kita ini pasti akan lenyap. Tetapi itu bukan suatu hal yang dapat membuat kita untuk dikatakan hilang atau binasa, karena roh kita pada saat yang atau pada waktu yang Tuhan tentukan kita akan diberikan tubuh kemuliaan dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, untuk itu saudara, sebagai kesimpulan bagi kita, kematian pastinya menyakitkan dan juga menimbulkan duka yang mendalam bagi kehidupan manusia. Namun sebagai orang percaya, haruslah kita pahami bahwa kita mempunyai dasar yang kokoh, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Ya, karena Dia hidup, kita juga percaya bahwa saudara kita yang meninggal akan hidup bersama-sama dengannya. Saudara kita yang meninggal dalam Dia akan hidup bersama-sama dengannya. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini saudara. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami agar kami percaya teguh dan kami mempunyai fondasi yang kuat akan Dikau yang selalu menyertai kami dan juga telah mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah dan permohonan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.